Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi kemarin saya tuh habis belanja frozen food. Ini tuh waktu belanja sebelum tahun baru. Nah, untuk belinya apa aja ini teman-teman bisa lihat aja sendiri. Untuk nugget sonai saya tuh belinya 2 ya, yang seperempatan ataupun 250 gram. Untuk harganya itu 14.000. Nah, saya belinya 2 jadi 28.000. Terus saya juga beli kentang 1 kilo, untuk harganya itu 32.000. Nah, terus saya juga beli apalagi ya? Oh iya, itu apa namanya? Yogurt ya, yang stikan kayak gitu. Itu harganya 20.000 satu plastik. Terus saya juga beli saus barbecue, untuk harganya itu saya lupa ingat itu tuh berapa, pokoknya sih kayaknya sekitar di bawah 10 ribuan. Terus saya juga beli sosis so nice, untuk harganya saya lupa ingat itu tuh berapa ya, yang gede tuh kayaknya sih sekitar 25 ribuan kalau nggak salah. Terus saya juga beli daging. Nah, untuk daging slice saya beli yang 500 gram, untuk harganya itu 55.000. Terus untuk roti-rotian saya beli roti sisir ada 2 bal, untuk satu balnya itu harganya 12.000, isinya itu 5. Nah, saya belinya itu 2 bal ya, berarti jadi sekitar 24 ribuan. Terus saya juga beli roti Momotaro, untuk harganya itu 10.000 dapat 4. Untuk roti-rotian itu mah beneran cepet habis banget ya, soalnya kakak Alea, bundanya ataupun ayahnya sekarang ini tuh lagi suka banget sama roti-rotian, entah Momotaro, Auka ataupun roti sisir. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya tuh lagi bikin krombolini. Nah, untuk krombolininya berhubung saya tuh punyanya puff pastry, jadi di sini saya tuh pakainya puff pastry aja. Harusnya sih pakainya itu Danish pastry ya, tapi saya tuh nggak beli karena pasti dicari itu susah banget. Untuk Danish pastry sama puff pastry harganya itu nggak jauh beda, sekitar ya 50 ribuan, isinya itu 4 lembar. Nah, waktu saya bikin krombol ini pakainya puff pastry, ini saya cuma pakai 1 lembar aja, nggak mau banyak-banyak soalnya kan nyoba-nyoba. Kalau untuk hasilnya ini mah beda banget ya sama yang pakainya itu Danish pastry. Kalau yang pakainya Danish pastry itu mah beneran ngembang banget, soalnya Danish pastry kan emang bisa ngembang. Nah, kalau puff pastry itu nggak bisa ngembang. Waktu saya ngoven ini juga agak lumayan lama, soalnya kan ya saya gulung-gulung kayak gini ya, jadi kan kayak mungkin sempit gitu ya. Kalau buat ngembang emang agak lumayan susah. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, yang penting kan saya tahu ya kalau bikin krombol ini pakainya puff pastry itu emang nggak bisa. Nah, untuk olesan di bagian atasnya saya tuh pakainya kuning telur sama dikasih campuran susu full cream, udah kayak gitu aja. Kalau misalkan semuanya udah diolesin kayak gini, tinggal di oven aja. Saya ngovennya itu sekitar 40 menitan, suhunya itu sekitar 190 derajat. Kalau untuk apinya saya pakai api atas bawah, tapi disesuaikan aja sama ovennya masing-masing. Soalnya kadang merek oven tuh beda-beda banget ya kalau misalkan buat ngoven. Nah, ini untuk hasilnya itu nggak bisa ngembang banget kayak yang pakainya itu Danish pastry. Untuk hasilnya juga kurang cantik, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan namanya tuh krombol ini mirip gitu lah ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman semua bikin krombol ini pakainya itu puff pastry, teman-teman nggak usah ditindihin ya di bagian atasnya pakai loyang lagi ataupun pakai ulekan. Kalau misalkan pakai loyang sama ulekan itu dijamin kayak nggak mateng-mateng gitu loh. Kemarin saya kayak gitu. Nah, tapi misalkan teman-teman bikin kromboloni kok pakainya itu Danish pastry, itu mah kayaknya sih harus banget ya ditutupin pakai loyang di bagian atasnya sama dikasih ulekan. Untuk topping di bagian dalam sama atasnya, di sini saya tuh pakainya glaze aja yang simple karena kalau misalkan mau bikin kayak agak mager gitu. Udah kelamaan ya nungguin di ovennya tuh. Nah, untuk glaze-nya saya tuh belinya di Shopee, tapi kalau menurut saya pribadi untuk yang rasa taro tuh rasanya kurang. Jadi enak yang rasanya itu vanilla, bukan vanilla, kalau nggak salah ini rasanya itu mocha. Enak yang rasanya itu mocha sama coklat. Kalau yang taro, kalau menurut saya rasanya itu bukan kayak taro gitu loh. Jadi ubinya itu kayak ubi agak ada bau-bau gimana gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh mau lanjut masak-masak cile sampai dikituin. Iya, soalnya kan biar merata ya. Nah, untuk masak-masaknya kali ini cuma satu menu, yaitu bikin cumi balado. Untuk cumi asinnya tadi tuh udah saya rebus ya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nah, kalau udah direbus di bagian dalamnya itu biasanya saya buang, soalnya pak suami saya tuh kurang suka ya sama cumi asin di bagian dalamnya. Nah, terus tinggal diirisin aja kecil-kecil kayak gini, mau pakai tangan mau pakai pisau itu mah sama aja. Kalau udah saya goreng sebentar aja ya, nggak usah lama-lama, soalnya kalau kelamaan nanti yang ada tuh alot.
Oke, udah mateng, langsung saya angkat, terus saya taruh di piring. Lanjut lagi untuk bumbunya, ini mau saya tumis sampai bumbunya itu mateng. Kalau untuk bumbunya sama seperti biasa, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, tomatnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sama cabai merah keriting. Nah, waktu lagi ngeblender sekalian saya tambahin gula jawa. Untuk bumbu tambahannya, saya tambahin kaldu ayam sama micin aja, tapi kalau misalkan kurang manis, biasanya saya tambahin gula pasir. Nah, untuk cuminya ini udah saya masukin karena bumbunya itu udah mateng, diaduk-aduk bentar terus ditambahin air secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Ini ditunggu sampai airnya itu menyusut. Jadi biar nanti sambalnya itu tambah nikmat ya, ditambahin air. Biar sambalnya itu nggak kering-kering amat gitu loh. Nah, kalau udah airnya menyusut, ya udah tinggal dimasukin lagi aja ke dalam piring. Udah jadi deh masakan saya. Untuk masakan yang satunya tadi tuh lupa banget ya, nggak saya videoin. Itu ada tahu kecap sauri saus tiram, beneran enak banget rasanya. Mohon maaf suaranya agak serak-serak gimana gitu, maklum lah ya kalau misalkan lagi dubbing tuh emang kadang suara saya suka kayak gitu sendiri. Oke, lanjut. Di sini saya tuh lagi mau bikin cemilan buat kakak Alia sama adik Moren. Kakak Alia tuh masya Allah suka banget ya sama cemilan ini. Untuk kentangnya saya tuh pakai 2 kentang. Kentangnya yang ukuran sedang aja, nggak usah yang gede-gede banget. Saya kukus sampai mateng. Nah, untuk dagingnya itu juga sekalian saya kukus. Ini pakai daging giling. Untuk dagingnya juga nggak usah banyak-banyak, mungkin sekitar 100 graman aja. Nah, kalau misalkan udah matang semuanya tuh daging sama kentangnya, yaudah tinggal diangkat terus diulek ataupun dibecek-becek. Nah, kalau misalkan kentangnya udah lembut, ini saya tambahin keju secukupnya aja, terus saya tambahin parutan wortel, nambahinnya juga secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Terus saya tambahin daun bawang sama ditambahin tepung maizena. Untuk nambahinnya ya juga secukupnya aja, sekitar 3 ataupun 4 sendok makan. Kalau untuk bumbunya saya nggak pakai bumbu yang lain-lain lagi, saya cuma tambahin garam aja sedikit banget, nggak usah banyak-banyak, soalnya kan udah pakai keju. Untuk rasanya ini beneran enak banget, saya juga doyan ya, soalnya emang rasanya itu enak. Untuk cemilannya Dek Moren sama kakak Lea tadi tuh nggak saya tambahin telur ya, jadi cuman kayak gitu aja. Oke, lanjut. Kalau untuk cemilan buat bundanya mau bikin bakwan jagung. Kalau saya nyebutnya itu bakwan jagung ya, kalau di sini mungkin nyebutnya itu bala-bala jagung. Nah, untuk jagungnya saya pakai 1, tapi ukurannya itu agak lumayan gede. Terus saya tambahin daun bawang secukupnya aja sama ditambahin tepung sasa yang bakwan. Terus tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya itu merata. Untuk nambahin airnya juga nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Pokoknya adonannya itu nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Sambil ngaduk-ngaduk adonannya, saya juga sambil nyalain kompor biar nanti apinya itu panas. Nah, adonan saya juga udah selesai, saya aduk-aduk. Berhubung ini tepungnya itu kurang, jadi saya tambahin lagi sekalian ngabisin lah ya yang ada di dalam tempatnya. BTW mohon maaf banget ya teman-teman semua kalau misalkan ada suara adik Moren lagi mainan toples. Ya biasalah kalau bundanya itu lagi dubbing pasti ada suaranya adik Moren. Saya sering banget bilang kayak gini, takutnya nanti teman-teman semua kan kaget ya tiba-tiba ada suaranya adik Moren ataupun ada suara apa gitu. Oke, udah selesai saya aduk. Nah, ini ada anak-anak. Pokoknya kalau bundanya itu lagi masak apapun, pasti anak-anak tuh ikut-ikutan di belakang juga. Nah, kalau adik Moren itu emang udah biasa banget ya duduk di atas meja dapur kayak tadi, di sampingnya wastafel. Soalnya kalau ditaruh di bawah tuh emang nggak bisa bertahan agak lumayan lama. Nah, kalau misalkan udah bosan di bawah, ya udah biasanya saya taruh di atas kayak tadi. Insya Allah aman. Soalnya kan saya tuh nggak pernah pergi yang jauh-jauh, cuman di depan kompor aja. Nah, ini kakak Ale juga ikut-ikutan di atas. Ya pokoknya kayak ginilah teman-teman, jangan Herman ya. Namanya juga anak-anak masih pada kecil-kecil semua. Tadi tuh saya lagi ngeliatin adonannya udah saya masukin ke dalam plastik, tapi kakak Alia tuh ribut banget. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ke bakwan jagungnya. Ini lagi saya bolak-balik sampai bakwan jagungnya itu crispy sesuai yang saya inginkan. Nah, ujuk-ujuk udah mateng, jadi ini langsung saya angkat aja terus saya taruh di piring. Ini nggak saya pakein peniris gorengan ya, soalnya ya biar nggak kebanyakan cucian piring aja di wastafel. Nah, teman-teman bisa lihat aja nih sendiri, tiba-tiba meledak dong. Masya Allah, saya tuh kaget banget. Aslinya itu saya jerit dan adik Moren juga nangis, soalnya kaget gitu loh, bundanya tiba-tiba jerit. Tapi untungnya sih nggak apa-apa, cuman kena tangan aja gitu. Dan alhamdulillah nggak melepuh juga. Oke, lanjut. Nah, ini gantian goreng cemilannya buat adik Moren sama kakak Alia. Untuk ngegorengnya nggak banyak-banyak, soalnya kakak Alia juga mau bakwan jagungnya. Makanya saya ngegorengnya tuh sedikit aja, yang penting mah habis. Kalau adik Moren makan cemilan kayak gini biasanya sih nggak banyak ya, cuman 2 ataupun 3. Nah, kakak Alia tadi requestnya itu minta 3 aja. Nah, ujuk-ujuk semuanya udah mateng, jadi langsung saya angkat, terus saya taruh di mangkok deh. Udah selesai bikin cemilan kali ini buat saya, adik Moren, dan juga kakak Alia.
Nah ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.